Sahabat terkasih dimanapun Anda berada, salam sehat dan penuh sukacita. Bersyukurlah kita senantiasa karena begitu besar rahmat dan kasih setia Allah. Jumpa lagi bersama saya, Laurencia Fani, yang akan menemani Anda sepanjang acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik, untuk edisi hari ini, peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis Martir. Seperti pesan Santo Petrus Julian Eymard, rahasia cinta yang sesungguhnya adalah ini. Kita harus melupakan diri sendiri seperti Yohanes Pembaptis dan meninggikan serta memuliakan Tuhan Yesus. Sahabat terkasih, sudah hadir bersama kita Romo Yohanes Radityo Wisnu Wicaksono. Apa kabar Romo Inung? Apa kabar? Baik. Datang, ya. Terima kasih Bu Fani. Terima kasih Romo. Kita mulai saja ya Romo. Silahkan Ibu. Ya, sahabat, kita mulai pertemuan kita hari ini dengan doa pembuka yang dipimpin oleh Romo Inung. Silakan Romo. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita menyiapkan hati dan budi kita untuk mendengarkan sabda dan merenungkan sabda Tuhan dengan mengawalinya dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kekuatan, Santo Yohanes Pembaptis, Engkau jadikan perintis jalan untuk kelahiran dan kemartiran putramu. Bantulah kami agar kami dengan tekun berjuang untuk mewartakan Injil-Mu, sebagaimana ia telah gugur sebagai martir kebenaran dan keadilan. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus bersama Engkau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Antifon pembuka. Ya Tuhan, aku hendak berbicara tentang hukum-Mu. Di hadapan raja-raja, aku tidak malu. Segala perintah-Mu yang sangat kucintai, hendak kurenungkan. Bacaan pertama dari kitab Yeremia bab 1 ayat 17-19. Sekali peristiwa, Tuhan berkata kepadaku Yeremia, baiklah engkau bersiap. Bangkitkanlah dan sampaikanlah kepada umatku segala yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah gentar terhadap mereka, supaya jangan aku mengentarkan engkau di depan mereka. Mengenai aku, sungguh, pada hari ini, aku membuat engkau menjadi kota yang berkubu, menjadi tiang besi, dan menjadi tembok tembaga, melawan seluruh negeri ini, menentang raja-raja Yehuda dan pemuka-pemukanya, menentang para imam dan rakyat negeri lain. Mereka akan memerangi engkau, tetapi tidak akan mengalahkan engkau. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Padamu ya Tuhan, aku berlindung. Jangan sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskan dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Jadilah bagiku gunung batu tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan diri. Sebab Engkaulah bukit batu dan pertahananku, ya Allah. Luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu.
Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan. Engkaulah kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkaulah yang telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu, dan sepanjang hari mengisahkan keselamatan yang datang daripadamu. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Herodes menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di dalam penjara berhubung dengan peristiwa Herodias. Yakni karena Herodes telah memperistri Herodias, istri Filipus saudaranya. Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidak halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat. Sebab Herodes segan terhadap Yohanes, karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci. Jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengarkan Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya, tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias, yakni ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk pembesar-pembesar, para perwira, dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu, putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka Raja Herodes berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan kepada ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat ia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau memberikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja. Tetapi karena sumpahnya dan karena tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pengawal dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, telah kita simak bersama firman
Tuhan. Baiklah, sekarang kita akan menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Inung, sehingga kita mendapatkan inspirasi yang berguna bagi oase kehidupan rohani kita. Baik Romo Inung, apa nih Romo yang bisa kita dapatkan Romo mulai dari bacaan pertama begitu Romo? Baik ya. Para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, juga Ibu Fani, dalam bacaan yang pertama kita mendengar kisah dari kitab Nabi Yeremia. Di sana dikatakan tentang panggilan Yeremia untuk menjadi seorang nabi bagi umat Israel. Panggilan menjadi nabi ini adalah sebuah panggilan yang istimewa, tetapi juga suatu tugas perutusan yang beresiko. Karena apa? Ya karena dia diutus, Yeremia diutus untuk membawa kabar kebenaran, kabar keadilan bagi banyak orang, dan dia berhadapan dengan, dalam tanda petik, penguasa negeri yang tentu saja punya kuasa untuk menghukum atau tidak menghukum seseorang. Dan tentu saja Yeremia dalam hal ini menjadi sesuatu punya perasaan yang bercampur aduk. Saya membayangkan perasaan Yeremia yang waktu itu masih muda. Dia mengatakan, saya ini masih muda, saya tidak bisa berkata-kata dengan lancar dan lain sebagainya. Tentu saja sebagai manusia, Yeremia punya perasaan takut, punya perasaan gentar. Tetapi Tuhan mengatakan supaya janganlah gentar terhadap mereka, supaya aku jangan menggentarkanmu di hadapan mereka. Dan aku akan mengalahkan mereka di hadapan kamu, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikian janji Tuhan kepada Yeremia. Ya, ini baru permulaan. Kalau orang, saya ingat waktu menerima rahmat tabisan itu, antara perasaan gembira, sukacita, tapi juga ada perasaan takut, perasaan nanti gimana kalau saya jadi romo, nanti apakah berhasil atau tidak, apakah perutusan saya nanti diterima oleh banyak orang, atau mungkin malah saya ditolak seperti itu ya, karena segala kekurangan dan mungkin ketidakmampuan saya dibandingkan dengan teman-teman saya yang lain. Ada perasaan-perasaan yang berkecamuk di sana. Tetapi waktu itu Bapak Kardinal Julius, masih uskup kita, yang akan menabiskan saya beberapa minggu kemudian, beliau menguatkan dan meneguhkan saya dengan kata-kata demikian. Ya frater, kalau frater hanya melihat kekurangan frater, kelemahan frater saja, maka frater nggak bisa maju, nggak akan bisa berkembang. Tapi percayalah bahwa semua manusia itu termasuk frater juga diberi kelebihan, talenta dari Tuhan. Jadi kalau frater melihat kelebihan, talenta dari Tuhan, mengembangkan talenta itu, pasti dalam perjalanan selanjutnya frater bisa menjadi imam yang baik. Jadi kata-kata peneguhan dari Bapak Kardinal ini, Bapak Kardinal Julius maksud saya, itu menguatkan saya. Mungkin juga hal ini juga terjadi pada Yeremia. Dia merasa tidak mampu, dia merasa mungkin lemah begitu ya. Tapi kata-kata Tuhan, aku akan menyertai engkau untuk melepaskan engkau, ini menguatkan dan meneguhkan dia. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, para sahabat oase rohani Katolik yang terkasih, ya mungkin kita merasa gentar, merasa takut dalam berbagai macam situasi, terutama kalau kita memasuki atau merenungkan misteri yang kita rayakan pada hari ini, yaitu
peringatan wajib wafatnya Santo Yohanes Pembaptis. Artinya mungkin kegentaran, ketakutan saat kita diutus untuk melakukan sesuatu yang baik dan benar. Ya mungkin kita bisa berkaca dari Nabi Yeremia ya. Nabi Yeremia dalam kitab bacaan yang pertama ini. Bahwa kalau kita mau mewartakan kebaikan dan kebenaran, pasti tidak mudah. Pasti mungkin ada yang menentang gitu ya. Ada yang menghalangi dan itu mungkin membuat kita menderita. Tetapi Yeremia kita tahu bersama, dia tidak gentar, dia tidak takut walaupun banyak kesulitan yang dialami, tetapi bersama dengan Tuhan dia dapat melampauinya. Demikian juga kita, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita, pasti kita akan memperoleh berkat dari Tuhan sendiri. Iya, amin ya Romo ya. Dan bahwa ketakutan itu manusiawi banget ya. Ya, namanya manusia pasti punya yang namanya takut ya. Iya. Karena apa? Dengan ketakutan itu sebenarnya takut itu netral ya. Karena kita bisa memaknai ketakutan itu sebagai peringatan karena kita punya kelemahan dan supaya hati-hati terhadap masa depan kita, apa yang kita lakukan sehingga kita bisa memilih tindakan-tindakan yang bijaksana. Tapi juga di satu sisi ketakutan mungkin membuat kita malah tidak memilih apa-apa selain berdiam diri atau malah mungkin mencari aman, mencari nyaman sehingga kita tidak mengalami kesakitan misalnya ya, risiko untuk memilih sesuatu yang baik dan benar itu karena ketakutan kita. Ya mungkin sama seperti orang yang mau jalan di atas jembatan yang kaca itu ya. Di atas jembatan kaca itu ya. Ya orang mungkin takut nanti ada retak, entah pecah, entah jatuh dan lain sebagainya. Tapi kalau kita menguatkan hati bahwa ini jembatannya aman, bahwa jembatannya sudah dirancang dengan baik, maka ya kita bisa melewati itu juga dengan ketenangan dan kerelaan untuk melewatinya. Seperti itu. Tapi kalau yang takut ketinggian ya Roh. Ya itu lain lagi ya kan. Kalau orang takut ketinggian ya nggak usah milih ke sana. Pilihan ya Mo. Ya. Jadi untuk apapun yang tawaran ya sebenarnya Romo ya, tawaran-tawaran itu ya untuk kita mewartakan berita sukacita tentang Tuhan itu sendiri. Sebenarnya bukan tawaran ya. Mewartakan kabar sukacita Tuhan itu bukan tawaran, tetapi panggilan. Bahkan juga kalau kita mau memaknainya secara lebih keras itu kewajiban. Kewajiban kita sebagai pengikut Kristus. Karena kan sebelum naik ke surga, Kristus juga mengatakan kepada para rasulnya kan, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarilah mereka seperti aku pernah mengajarkan kepadamu. Matius 28 ayat 20 itu ya. Artinya apa ya, kalau kita mau mengikuti Yesus, ya kita terkena kewajiban itu, panggilan itu untuk mewartakan kabar gembira, kabar sukacita, walaupun mungkin yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang tidak mudah. Ya kalau mewartakan kabar sukacita kepada orang yang sudah percaya ya gampang gitu ya. Lebih mudah. Tapi kalau mewartakan kabar itu kepada orang yang mungkin menolak, yang mungkin apatis, yang mungkin ya dia sudah dibaptis, udah jadi Katolik misalnya, tetapi karena sesuatu hal menjadi kecewa, menjadi marah, menjadi berbalik. Nah itu juga mungkin agak susah juga. Mungkin saudara-saudari, Bapak Ibu yang pernah punya pengalaman entah anaknya, entah keluarganya, entah
tetangganya, entah umatnya di lingkungan yang punya sikap seperti itu saat kita mewartakan siapa itu Kristus kan biasanya ada sesuatu yang mengganjal atau penolakan. Nah, disitulah kita belajar dari Yeremia, juga Yohanes Pembaptis untuk mewartakan, mengingatkan kembali akan pengalaman kasih Allah yang pernah dia terima dalam kehidupannya sebelum dia mengalami mungkin kekecewaan atau penolakan-penolakan itu. Tidak mudah, tetapi bersama dengan Tuhan pasti akan bisa dilalui dengan baik. Tuhan menyiapkan segalanya ya Romo ya. Nah, ini mesti direvisi Romo. Jadi bukan pilihan tapi kewajiban ya. Kewajiban itu untuk mewartakan. Ya. Jadi kalau mau baptis ya nggak pilihan iya apa tidak untuk mewartakan, tapi cuma satu yaitu iya mewartakan. Wajib ya. Iya Romo. Menjadi penungguhan ya buat kita semua bahwa ingat ya, emang kita wajib mewartakan sukacita tentang Allah itu sendiri. Ya. Nah, walaupun musuh yang dalam bentuk apapun ya Romo ya, itu mengancam, menyerang ya seperti itu ya, hambatan-hambatan itu bahwa pasti Tuhan akan melindungi. Kita mendapat perlindungan ilahi, demikian ya Romo ya. Nah, iman akan keselamatan itu sendiri yang kita terima di waktu baptis itu Mo ya. Dan waktu baptis kan juga kita menerima rahmat Roh Kudus, apalagi dikuatkan dari sakramen krisma kita juga. Maka dari pengalaman-pengalaman iman itu ya sebenarnya nggak ada alasan untuk menolak mewartakan kabar sukacita kepada siapapun. Tentu saja dengan cara-cara yang bijaksana, yang sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan kesopanan yang ada, yang berlaku tidak tiba-tiba orang jalan, orang lewat, kamu gini-gini gitu ya. Ya mungkin bisa juga, cuman terlalu ekstrim lah untuk pewartaan seperti itu. Mungkin yang lebih baik lagi adalah pewartaan iman dalam hidup kita sehari-hari. Bagaimana kita mungkin sebagai orang tua punya pengalaman atau teladan baik dari anak kepada anak-anaknya. Kita sebagai keluarga Kristiani punya teladan baik untuk orang-orang di sekitarnya. Ya, marah boleh tapi tidak berlebihan misalnya ya. Kesetiaan suami istri itu juga menjadi sebuah pewartaan kabar sukacita juga kepada orang-orang yang mungkin belum mengenal Tuhan itu. Orang melihat ya sebagai contoh hidup ya Romo sebagai contoh hidup bahwa ternyata orang Katolik itu baik, ternyata orang Katolik itu murah hati, ternyata orang Katolik itu setia, tidak selingkuh gitu misalnya gitu ya. Jadi adalah sebuah gambaran atau pewartaan iman yang bisa kita buat itu. Konkret banget itu ya Romo ya, contoh. Indah sekali Romo. Kita break sejenak ya Romo ya di sesi yang pertama ini. Sahabat Oase Rohani Katolik yang dikasihi Tuhan, kita break sejenak di sesi pertama ini. Jangan kemana-mana, kita jumpa lagi di sesi yang kedua. Jumpa lagi di sesi kedua Oase Rohani Katolik. Edisi hari ini peringatan wajib Santo Yohanes Pembaptis Martir. Nah, masih bersama dengan kita Romo Inung dan saya Fani, kita akan melanjutkan permenungan kita pada hari ini dan kami menyampaikan banyak terima kasih untuk kesetiaan Anda yang masih bersama dengan kami. Baik, Romo, kita lanjutkan ya Romo permenungannya. Silakan Romo. Baik, Bu Fandi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita tadi dalam sesi yang pertama mencoba untuk menggali kekuatan dalam kehidupan kita bersama dengan Nabi Yeremia yang diutus, dipanggil oleh Tuhan untuk mewartakan kabar
kebaikan untuk banyak orang, walaupun mungkin di dalam kelemahan dan kekurangannya, Tuhan menyertai dia. Dan itu juga yang rasa-rasanya juga dialami oleh Yohanes Pembaptis. Saya juga mencoba untuk mengimajinasikan, membayangkan perasaan Yohanes Pembaptis saat dia ditangkap dan dipenjara. Ya pasti ada perasaan juga gentar, perasaan takut juga sebagai manusia. Saat dia ditangkap dan dipenjara, dia merasa bahwa wah hidupnya akan tidak lama lagi nih gitu kan di dalam penjara itu, karena siapa sih yang selamat saat dia menentang raja ya, saat dia mengkritik raja begitu keras, ya pasti ujung-ujungnya dieksekusi ya kan. Orang yang mengalami itu pasti juga ada sesuatu yang gentar dalam dirinya, sehingga mungkin Yohanes Pembaptis itu juga merasa takut dan tidak nyaman dalam keadaan itu. Tetapi saya juga meyakini bahwa Yohanes Pembaptis di dalam keadaan yang seperti itu juga punya keyakinan akan keselamatan yang akan dia dapatkan setelah dia mengalami penderitaan di dalam penjara ini, dan mungkin nanti kalau dia mengalami kematian, dia tidak merasa takut, dia tidak merasa hidup saya sia-sia, begitu ya. Ya mungkin awal-awalnya merasa wah saya kan tidak salah, saya tidak melakukan kejahatan, saya bukan perampok gitu ya. Justru mengingatkan ya Romo. Bahkan saya mengingatkan yang baik nih kepada raja saya gitu kan. Tapi kok saya mengalami penderitaan seperti ini. Tapi dia mengingat bahwa Yesus sepupunya ini yang dia anggap sebagai anak domba Allah. Kan waktu dalam Injil Yohanes, waktu Yesus sudah dibaptis, kan dia mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah ini anak domba Allah. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak gitu ya. Artinya dia menaruh kepercayaan kepada Yesus bahwa dia akan membawa keselamatan kepada dirinya. Walaupun keselamatan itu bukan berupa dia dibebaskan dari penjara gitu ya. Tetapi keselamatan itu nanti setelah dia mengalami kematian itu. Maka pantaslah kalau dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini adalah seorang martir. Jadi sebenarnya martir pertama itu bukan Stefanus. Kata orang-orang kan kata Stefanus itu martir pertama ya. Ya mungkin dia martir pertama setelah kebangkitan gitu ya. Setelah yang namanya gereja itu terbentuk bersama para rasul di hari Pentakosta. Tetapi martir pertama yang mengakui Yesus sebagai Mesias dan berani mati untuk kepercayaannya ini ya Yohanes Pembaptis. Maka gereja secara istimewa merayakan kemartiran Yohanes Pembaptis. Jadi nggak cukup berapa bulan yang lalu kita merayakan kelahiran Yohanes Pembaptis, sekarang kita merayakan kemartirannya. Biasanya kan orang-orang kudus, Santo Santa itu dirayakannya saat kematiannya. Jarang yang atau mungkin nggak pernah ada peringatan kelahiran Ignatius gitu ya, atau kelahiran Stefanus Santo Santa yang lain.
Tapi Yohanes Pembaptis kelahiran dan kemartirannya. Karena itu tadi keteladanan imannya. Walaupun dia orang baik, dia mengalami penderitaan, dia tidak mengeluh, tidak kecewa, tidak marah pada Tuhan dan lari daripada Tuhan, tetapi tetap setia. Ini resiko perutusan saya. Ini resiko kemuritan saya yang saya ambil dan saya pilih sendiri untuk pewartaan kabar sukacita Tuhan ini. Jadi yang bisa kita maknai bersama dari peristiwa kemartiran Yohanes Pembaptis ini adalah keyakinannya bahwa di dalam penderitaan saya akan diselamatkan. Entah di dunia ini, pasti di surga nanti. Seperti itu. Dan juga kalau kita belajar dari tokoh lain di seputar kematian Yohanes Pembaptis ini, ya tentu saja kita nggak boleh jadi Herodes atau Herodias gitu ya. Atau anaknya Herodias yang nggak punya pendirian jelas gitu ya. Atau sejahat Herodias, atau seperti Herodes yang seringkali emosional, tidak bisa memikir mana yang baik secara bijaksana, seperti itu. Kita sebagai murid Kristus, ya jangan mengambil contoh atau mengikuti contoh yang seperti tadi, emosional, tidak bijaksana, tidak bisa memilih mana yang baik dan benar dalam hidupnya dan sebagainya, malahan mencelakakan orang lain, ya toh. Tapi kita bisa memilih seperti Yohanes, walaupun berada dalam kesulitan, percaya bahwa kalau berjalan bersama dengan Tuhan, percaya bahwa Tuhan menyertai kita, pasti kita akan mendapatkan jalan keluar yang terbaik dalam hidup kita ini. Walaupun kalau saya secara manusiawi, kenapa nggak happy ending gitu ya Romo ya? Kenapa dia masih diseret terus dipenggal, itu sad ending banget gitu kan? Ya Yesus saja juga sad ending ya, bahwa perjalanan Tuhan kita itu kalau kita mau melihat dalam kacamata drama Korea atau drama sinetron kita, artinya sad ending ya. Tuhan mati di kayu salib. Tetapi yang sad ending ini tidak berhenti saat Yesus wafat saja. Tapi karya keselamatan berjalan terus sampai dia bangkit dan memberikan kita rahmat Roh Kudus dalam hari raya Pentakosta, dalam pembaptisan kita, yang mengatakan kepada kita, jangan khawatir, jangan takut, percaya saja, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman. Ya, amin. Kembali lagi dalam bacaan yang pertama toh, Yeremia 1 ayat ke-19 tadi ya. Sebab aku akan menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Iman ya, pengharapan untuk keselamatan itu sendiri ya Romo ya. Ya. Kita nggak tahu sad ending atau happy ending. Yang pasti kita tahu kita pasti happy ending di ujungnya ya Romo ya, dengan iman itu sendiri. Ya. Iman kita meyakini kita bahwa akhir hidup kita adalah happy ending. Happy ending, iya. Walaupun mungkin di dunia ini akhirnya sad ending, tetapi di surga sana kita mengalami keselamatan, kebahagiaan, sukacita abadi bersama dengan Tuhan. Tapi itu syaratnya. Ada syaratnya kan? Selalu setia dan berjalan bersama Tuhan. Itu. Apakah dilakukan? Nah, itu terserah kita, karena kita memang sudah punya kewajiban itu tadi ya Romo ya. Kita sudah punya kewajiban, ayo dijalankan gitu. Nah Romo, dari apa yang sudah Romo berikan ini sangat indah ya Romo ya. Kita harus setia, kita harus menjalankan semua kewajiban kita. Apakah ada pesan? Apa sih sebenarnya Romo yang terpenting loh saat kita menapaki kehidupan kita sekarang ini dengan berkaca, bercermin pada Yohanes Pembaptis sebagai contoh? Silakan.
Fani, para sahabat Oase Rohani Katolik, kalau ditanya bagaimana kita mesti menjalani kehidupan kita, apa yang penting dalam hidup kita, ya kita akan meletakkan bahwa Tuhan Yesus adalah tujuan dan cara hidup kita. Kan Yesus mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan, ya. Jadi kalau kita mau untuk sampai pada keselamatan hidup yang kekal, mau nggak mau ya harus berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hidup kita. Dan jalan bersama dengan Tuhan artinya mengikuti Tuhan. Dan artinya mengikuti Tuhan, menyangkal diri, memikul salib, dan ikutilah aku. Seperti itu ya. Artinya setiap langkah yang Tuhan Yesus ajarkan, yang Tuhan Yesus lakukan, ya lakukanlah itu. Yesus memberi makan banyak orang, ya kita memberi makan banyak orang. Yesus mengampuni, ya Yesus kita mengampuni. Yesus menyembuhkan, apakah kita bisa menyembuhkan orang? Iya, menyembuhkan hati luka orang, menyembuhkan keputusasaan orang, menyembuhkan kekecewaan orang. Banyak bentuknya bisa ya. Penyembuhan itu bisa juga. Jadi yang bisa kita buat ya seperti Yesus lakukan, yang Yesus katakan, yang Yesus perbuat, lakukanlah, katakanlah, dan perbuatlah itu dalam hidup. Iya, amin. Sangat konkret sekali ini Romo pesannya. Terima kasih banyak. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah sampai di penghujung acara dan kita sudah mendengarkan permenungan dan pesan yang sangat konkret dari Romo Inung ini. Baik, kita akan tutup pertemuan kita ini dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo Inung. Baik, terima kasih. Mari saudara-saudari, kita siapkan hati dan budi kita untuk mengakhiri permenungan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami telah mencoba memahami arti kemartiran Santo Yohanes Pembaptis. Bantulah kami untuk menghormati misteri karya keselamatan yang telah kami terima. Semoga kami bergembira dan penuh harapan boleh memandang wajah Kristus dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian, keluarga, karya, dan pelayanan kita pada hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Romo Inung. Sama-sama. Baik sahabat terkasih, sampai di sini perjumpaan kita dan kami ucapkan banyak terima kasih untuk kebersamaan kita sepanjang acara hari ini. Akhir kata, Romo Inung dan saya Fani pamit undur diri. Sampai jumpa di edisi yang berikutnya. Salam damai.